Shalom saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi pada saat ini dalam sharing firman Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat, sukacita, berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sharing firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23, serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Saat-saat seperti sekarang dalam keadaan pandemi ini saudara, Bapak Ibu sekalian, banyak orang merasa khawatir. Tidak terkecuali saudaraku, siapapun dia pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia, oleh hidup kita saudaraku. Orang-orang muda, orang-orang tua, semua merasa khawatir di hari-hari ini, kecuali yang betul-betul percaya akan janji daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau makan, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, jangan dikatakan, karena itu hendaklah, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi jangan kita khawatir Bapak Ibu sekalian akan hidup kita, akan masa depan kita, akan keadaan kita, akan pekerjaan kita, akan apapun yang kita hadapi di hari-hari ini saudaraku. Karena kita mempunyai janji daripada Tuhan, di mana kalau kita khawatir, kita harus kemana kita bawa, yaitu kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita boleh merasakan berkat kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 dari ayat 7 sampai 16 di sana menceritakan seorang janda di Sarfat saudaraku, yang dalam keadaan tidak berdaya. Dia hanya hidup dengan seorang anaknya. Tiba-tiba didatangi oleh seorang hamba Tuhan. Dan saat itu kita melihat Aziz Allah ini meminta minum. Baru mau diambil minum, tiba-tiba dia juga hamba Tuhan ini meminta roti. Dan janda ini berkata, dia katakan bahwa tidak ada roti sedikit pun di dalam persediaan di dalam rumahnya. Cuma ada tepung yang segenggam dan minyak di dalam buli-buli. Dia akan masak itu dan dia katakan habis masak mungkin dia mati dengan anaknya. Tentu ada rasa khawatir. Habis tepung segenggam dan minyak yang sedikit dibuli-buli, tidak ada lagi persediaan, tidak ada lagi yang diandalkan, tidak ada lagi yang diharapkan. Tetapi tidak secara kebetulan, dia kedatangan tamu, bukan orang biasa, tetapi Aziz Allah, yaitu Elia saudaraku. Dan kita melihat apa yang terjadi, apa yang diperintahkan oleh Elia ini dituruti oleh janda di Sarfat ini. Dia membuatkan roti saudaraku dengan tepung yang ada, yang tinggal segenggam itu. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa tepung itu tidak habis dan minyak itu pun tetap ada. Dan perempuan janda ini dapat hidup sampai hujan turun di tanah Israel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari khawatir? Yaitu kita harus berserah. Janda tadi berserah
Apa yang mau jadi, jadilah. Yang penting dia bikinkan dulu itu tamu, itu aziz Allah. Dia lakukan itu. Dia berikan minum, dia buatkan roti. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hidupnya terpelihara. Dia dengan anaknya boleh hidup sampai masa hujan turun di tanah Israel. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini apa yang kita khawatirkan? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, tentu mempunyai khawatir sendiri-sendiri, tidak sama. Tetapi pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa saudaraku, di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Kenapa saudaraku Tuhan menganjurkan kepada kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita? Karena Dia sendiri yang menghitung-hitung sengsara kita. Siapa orang di dunia ini, sahabat karib sekalipun, siapapun dia yang mau, yang rela menghitung-hitung sengsara kita. Tetapi Tuhan berkata, Dia yang menghitung-hitung sengsara kita, dan air mata kita ditaruh dalam kirbatnya. Bapak Ibu sekalian, sebab itu biarlah di tengah-tengah pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir, ada goncangan ekonomi sana sini, ada kekhawatiran sana sini. Tetapi saudaraku yang kekasih, bagi para ibu, bagi para usia indah lansia, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin adanya. Bahkan dicatat di dalam Yesaya 4 yang berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oh saudaraku, puji Tuhan. Haleluya bagi Raja kita, Raja di atas segala raja, yang berjanji bagi kita sampai putih rambut kita. Dia menggendong kita. Bahkan dikatakan, aku menanggung kamu terus. Saudaraku, siapa saudara yang mau menanggung hidup kita terus-terusan? Mungkin kita bisa minta tolong 1-2 kali. Tetapi Tuhan berfirman, aku menanggung kamu terus. Dan dikatakan, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Puji nama Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan buat kita khawatir pada hari-hari ini. Walaupun dunia bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, bangsa-bangsa bergoncang, tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Sebab itu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, saudaraku, karena Dia yang memperdulikan kamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini Tuhan, jam ini kami datang kepadamu setelah kami mendengarkan firman Tuhan, yang Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk menyerahkan segala khawatir kami kepadamu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengambil alih segala kekhawatiran kami. Tuhan yang tahu setiap kekhawatiran kami. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini mengikuti sharing ini Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran di dalam hati yang tidak bisa terucapkan. Pada saat ini melalui firman Tuhan boleh terjamah dan diberkati. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh Tuhan kami hidupi. Janji-Mu boleh Tuhan kami alami. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Amin.